Ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya benar, siapa-siapa yang membenci Pak Jokowi, musuh-musuh Pak Jokowi, akhirnya satu persatu ya pindah alam ya kan. Dan sekarang ya kena lagi terhadap pelukis yang kemarin ya kan ditolak lukisannya itu, yaitu Yos Suprapto ya. Dan kabarnya sekarang kena stroke ya guys ya, pasca polemik pemberedelan lukisan di Galeri Nasional jalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Jadi ya kan guys, yang kemarin yang melukis Pak Jokowi, menyindir Pak Jokowi dengan lukisan, ternyata sekarang kena stroke ya kan. Ini karma cepat kali ya datangnya kan guys. Tapi itulah ya kan, kalau kalian melawan orang baik, bukan Pak Jokowi yang membalas ya, Tuhan yang membalas ya guys, langsung kena stroke ya kan. Waduh, coba kita dengar dulu video ini guys. Peristiwa yang menimpa seniman Yos Suprapto menjadi bukti nyata bahwa karma bisa datang secara kontan dan tidak terduga. Lukisan kontroversial yang dibuat Yos, yang dianggap menghina Presiden Jokowi dan keluarganya, memicu polemik besar hingga berujung pada pembatalan pamerannya di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut dinilai tidak hanya merendahkan martabat seorang kepala negara, tetapi juga tidak pantas untuk dipamerkan kepada generasi bangsa. Pada 23 Desember 2024, saat Yos hendak membawa pulang karyanya dari Galeri Nasional, kesehatannya tampak memburuk. Sejak siang hingga sore hari, proses pengemasan karya berjalan lambat karena kondisinya yang tidak fit. Tak lama setelah itu, Yos dikabarkan mengalami stroke ringan dan harus dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Dalam sebuah foto yang beredar, ia terlihat menjalani pemeriksaan kesehatan dengan alat EKG. Kondisi ini pun dianggap oleh banyak pihak sebagai karma langsung atas tindakan dan sikapnya yang telah menimbulkan keresahan publik. Polemik yang memancing kontroversi. Lukisan Yos Suprapto memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap sebagai upaya fitnah terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Banyak yang menilai karya tersebut tidak memiliki nilai edukasi atau estetika yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat, melainkan justru menjadi simbol penghinaan yang berbahaya. Akibat dari polemik ini, rencana pameran bertajuk Kebangkitan, Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia dibatalkan. Meskipun Yos mengaku telah menerima tawaran dari berbagai galeri nasional hingga internasional, peristiwa ini menjadi peringatan bahwa karya seni harus tetap menjunjung nilai-nilai etika. Seniman memiliki kebebasan berekspresi, tetapi tanggung jawab moral tidak bisa diabaikan, terutama jika karya tersebut menyangkut tokoh penting atau isu sensitif. Karma yang menghentak kesadaran. Bagi sebagian orang, sakit yang dialami Yos Suprapto adalah karma kontan atas tindakannya. Dalam kepercayaan banyak pihak, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang setimpal, baik itu berupa hasil positif maupun balasan negatif. Polemik yang dia ciptakan melalui karyanya seakan kembali kepada dirinya dalam bentuk peringatan serius, baik secara profesional maupun pribadi. Pelajaran untuk generasi bangsa. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa seni seharusnya menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyatukan. Kritik sosial atau politik melalui seni adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan atau menghina. Generasi bangsa membutuhkan karya yang membangun, bukan yang memecah belah atau menyulut konflik. Bagi Yos Suprapto, peristiwa ini menjadi momen refleksi. Polemik dan sakit yang dialaminya menunjukkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Karma tidak pernah salah alamat, dan dalam kasus ini, balasan datang dengan cara yang nyata dan langsung terasa. Mari kita bicara jujur. Apa yang terjadi pada Yos Suprapto bukan sekadar cerita seniman yang jatuh sakit. Ini lebih dari itu. Orang bilang ini karma yang datang cepat, kontan, tanpa basa-basi. Yos, yang dikenal sebagai seniman vokal, menciptakan karya yang katanya kritis. Tapi mari kita lihat lagi, apakah itu kritik atau penghinaan terang-terangan? Lukisannya yang katanya menyoal isu sosial, malah dianggap menghina Presiden Jokowi dan keluarganya. Bukannya mengedukasi, malah menyulut emosi. Dan apa hasilnya? Pamerannya di Galeri Nasional batal. Bukan karena tidak ada tempat, tapi karena banyak yang merasa itu tidak layak dilihat, apalagi oleh generasi bangsa. Karma itu datang cepat. Bayangkan ini, Yos datang ke Galeri Nasional pada 23 Desember 2024. Dari siang sampai sore, dia sibuk mengurus karya-karyanya. Tapi kondisinya sudah kelihatan tidak fit. Tak lama setelah itu dia jatuh sakit, stroke ringan, dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Apa ini kebetulan? Banyak yang bilang ini karma. Balasan atas apa yang dia lakukan. Ini ironis, bukan?
Seorang seniman yang katanya ingin menyuarakan kebenaran, justru menuai akibat dari tindakannya sendiri. Lukisan itu, yang katanya seni, berubah menjadi simbol penghinaan. Dan rakyat melihatnya. Mereka tidak tinggal diam. Kita harus jujur di sini. Seni itu harusnya mendidik, menginspirasi, menyatukan. Bukan memecah belah, bukan menghina, apalagi menghina pemimpin negara. Rakyat tidak butuh seni yang hanya mencari sensasi. Rakyat butuh seni yang menyuarakan aspirasi mereka, bukan sekadar menciptakan kontroversi untuk kepentingan pribadi. Ya benar. Apa yang dilakukan Yos adalah contoh bagaimana seni bisa disalahgunakan. Kritik sosial itu perlu, tapi harus ada batas. Kalau sudah menyerang pribadi, itu bukan lagi kritik, itu penghinaan. Dan penghinaan seperti ini tidak pantas dipertontonkan, apalagi di tempat seperti Galeri Nasional. Yos menyebut pamerannya sebagai kebangkitan, tanah untuk kedaulatan pangan. Tapi, di mana kebangkitan itu? Yang ada justru keributan. Isu kedaulatan pangan tenggelam karena kontroversi lukisannya. Dan sekarang, dia harus menghadapi karma atas pilihannya sendiri. Apa ini pelajaran bagi seniman lain? Tentu saja. Kalau ingin berkarya, berkaryalah dengan tanggung jawab. Jangan gunakan seni sebagai alat untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Apalagi tokoh yang dihormati banyak rakyat. Rakyat tidak bodoh. Mereka tahu mana seni yang benar-benar menyuarakan suara mereka dan mana yang hanya mencari perhatian. Yos, dengan segala kontroversinya, lupa satu hal. Seni adalah untuk rakyat. Kalau rakyat saja merasa tersinggung, apa gunanya karya itu? Dan mari kita tegaskan satu hal. Jokowi, terlepas dari pro dan kontra, adalah simbol negara. Menghina beliau sama saja merendahkan rakyat yang memilihnya. Kalau seni yang ditawarkan hanya berisi cercaan, apakah itu pantas disebut seni? Yos Suprapto kini terbaring sakit. Dan banyak yang melihat ini sebagai karma. Apakah itu kebetulan atau bukan, hanya dia yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini jadi pengingat bagi semua. Kritik itu penting, tapi jangan lupa tanggung jawab. Seni itu kuat, tapi jangan gunakan kekuatan itu untuk merusak. Karena pada akhirnya rakyat akan bicara. Dan suara rakyat adalah suara yang tidak bisa dibungkam. Mari kita lanjutkan pembicaraan ini. Kita tidak sedang membahas seniman biasa. Yos Suprapto bukan sekadar nama di dunia seni rupa. Tapi sayangnya, nama besar tidak selalu berarti tanggung jawab besar. Dalam kasus ini, Yos mungkin lupa bahwa seni itu punya dua sisi. Bisa menjadi alat perubahan, tapi juga bisa menjadi pedang yang melukai. Lukisan kontroversial yang dia buat, alih-alih membawa pesan mendalam, justru dianggap sebagai penghinaan terang-terangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan inilah masalahnya. Seni yang seharusnya menjadi medium untuk membangun dialog, malah berubah menjadi alat provokasi. Apa esensinya? Apa tujuannya? Apakah ini kritik yang membangun atau hanya sensasi kosong? Rakyat Indonesia tahu bagaimana menghargai seni. Tapi seni yang menghina, yang memecah belah, itu tidak ada tempatnya. Apalagi kalau itu dilakukan di ruang publik, di institusi yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama seperti Galeri Nasional. Kondisi kesehatan Yos yang tiba-tiba memburuk dianggap oleh banyak pihak sebagai karma langsung. Sebuah pelajaran bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dalam tradisi budaya kita, konsep karma ini bukan hal asing. Orang tua sering berkata, jangan menyakiti orang lain, karena alam akan membalas. Dan di sini, balasan itu datang begitu cepat, seolah-olah memberikan peringatan nyata kepada Yos, dan siapapun yang memilih jalan serupa. Ironi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Yos, yang berniat membuat pernyataan besar melalui seninya, justru harus menghadapi pernyataan dari alam semesta. Bahwa ada konsekuensi untuk setiap tindakan. Mari kita jernihkan persoalan ini. Rakyat Indonesia bukan tidak bisa menerima kritik. Kritik itu sehat. Tapi kritik harus ada etikanya. Jika kritik berubah menjadi penghinaan, itu bukan lagi menyuarakan aspirasi rakyat, melainkan sekadar menciptakan konflik. Apa yang Yos lakukan dengan lukisannya sama sekali tidak membantu rakyat. Ya guys, ya kan, ya Yos Suprapto stroke pasca, ya kalian tahu sendirilah lukisannya yang dianggap menghina Pak Jokowi dan ya tidak jadi dipamerkan ya kan di Galeri Nasional ya. Jadi sekarang kena stroke ya, kena karma ya kan. Jadi kalau ya aku ingat lah ya kan dulu kalau Faisal Ramli yang dulu ya memusuhi Pak Jokowi, sekarang ya sudah pindah alam juga ya kan. Kita tahu lah ya kan, dan banyak lagi ya lah yang lain-lainnya ya kan. Yang dulu bilang Pak Jokowi Fir'aun, siapa? Cak Nun ya kan, langsung kena karma ya kan, langsung sakit, stroke,
terus dijenguk sama siapa, Pak Jokowi gitu kan. Sekarang ini ya kan melukis Pak Jokowi, ya bisa dibilang dengan lukisannya dia menghina Pak Jokowi ataupun ya memburu-burukan Pak Jokowi. Sekarang kena karmanya, sekarang stroke ya kan. Waduh, itulah ya kan kata Bambang Pacul ya, benar sekali kata Bambang Pacul ini ya kan guys. Jangan melawan orang baik ya kan. Ya, Pak Jokowi mungkin tidak membalas secara langsung, tapi ya alam bekerja, Sang Maha Pencipta bekerja ya kan. Oke lah guys, apalah tanggapan kalian tentang Yos ini, silahkan komen di bawah. Jangan sampai pindah alam juga ya kan guys. Waduh, parah lah. Jadi untuk para pembenci Pak Jokowi, cepat-cepat taubat. Satu persatu kalian akan pindah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.